Oke, kita beranjak langsung ke sesi pertama, yaitu, dengan judul, telemedicine dalam praktek dokter, yang akan dibawakan oleh, beliau Bapak Dokter Wikan Indrarto, SP spesialis anak, selaku pengurus dari, PDID wilayah DIY. Oke, selain itu beliau juga cukup aktif, sebagai klinisi di Rumah Sakit Pantirapi dan juga aktif di berbagai organisasi rumah sakit swasta. Oke, langsung saja, waktu 30 menit saya persilakan untuk, Dokter Wikan membawakan materinya. Terima kasih Dr. Aldi atas waktu yang diberikan pada saya. Oke. Pada para senior, para sobat sejawat, peserta webinar sore hari ini, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan hubungi dan memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi pengalaman tentang telemedicine yang sudah berjalan beberapa saat setelah pandemi COVID-19 ini berlangsung. Mohon izin saya berbagi screen untuk kita semua. Sore hari ini izin saya berbagi pengalaman tentang layanan telemedicine dalam praktek dokter yang sudah berjalan beberapa saat. Apakah screen saya sudah bisa dilihat? Baik. Baik, kalau sudah terlihat, saya mewakili teman-teman pengurus ID wilayah DIY membagikan pengalaman telemedicine di Jogja. Ya, ini biografi saya yang tadi sudah dibacakan Dr. Aldi. Saya pernah mendapat sekretaris di wilayah DIY dan saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Pantirapi Yogyakarta sebagai dokter spesialis anak dan kebetulan ketua komite medik di rumah sakit tersebut. Baik, untuk layanan dokter jarak jauh atau telemedicine sebetulnya secara garis besar dapat dibagi dua basisnya, yaitu berbasis fasilitas kesehatan seperti yang akan kita bicarakan sore hari ini dan berbasis aplikasi. Ya, ini telemedicine yang sudah berjalan selama ini dan menurut saya basisnya ada tiga. Yang pertama, telemedicine yang saya lakukan atas nama pribadi karena saya berpraktek sebagai dokter spesialis anak di sebuah apotek dan saya juga telah berpengalaman menggunakan aplikasi khusus untuk telemedicine, ada dua, nanti saya akan berbagi pengalaman, dan saya juga melayani telemedicine berbasis Vaskes, tetapi karena saya dokter spesialis sehingga Vaskesnya adalah rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Pantirapi Yogyakarta. Baik, untuk telemedicine pribadi memang saya menggunakan yang paling sederhana dan biasanya saya menggunakan itu untuk pasien lama, artinya sudah bukan pasien baru. Sebaliknya kalau pasien baru memang agak sedikit rumit karena saya mungkin belum mengenal atau belum memiliki memori khusus terhadap pasien tersebut. Tujuannya telemedicine pribadi ini adalah supaya pasien-pasien saya dapat menjalani tata laksana farmakologi rutin untuk penyakit-penyakit rutin pada anak seperti di bidang neurologi, di bidang respirologi maupun di bidang nefrologi yang memerlukan pengobatan rutin dan tidak boleh terputus. Padahal kadang-kadang obatnya habis pada saat hari libur atau orang tuanya tidak sempat atau ada ketakutan pada awal pandemi dulu untuk keluar rumah, sehingga layanan ini dapat membuat tata laksana farmakologi rutin tersebut berlanjut dan berlangsung dengan baik. Caranya adalah bahwa setelah dengan komunikasi menggunakan aplikasi WhatsApp, misalnya WhatsApp ya ditulis di tempat praktek pribadi saya. Kebetulan tempat praktek pribadi saya itu operasional 24 jam atau 24 ya, baik hari libur maupun di luar jam kerja tetap bisa dilayani sehingga itu lebih fleksibel. Beberapa hal yang bisa saya sampaikan di sini, kelebihan dan kekurangan yang mungkin akan dapat menjadi masukan bagi teman-teman yang akan melakukan layanan
telemedicine. Yang pertama kelebihannya karena menggunakan aplikasi yang saat ini paling banyak menu video call maupun chat, apa yang diperlukan oleh dokter itu memerlukan pemeriksaan melihat langsung pasiennya atau sekedar chat tergantung dari kasus yang disampaikan. Kelebihan telemedicine pribadi ini seperti tadi bahwa tata laksana medis pasien dengan penyakit kronis terutama pasien anak itu tidak terputus ya, bisa tetap berlanjut sebelum obat itu habis. Kelebihan yang ketiga adalah fleksibel waktu. Kapanpun orang tua akan mengambil obat di luar jam kerja maupun hari libur tetap dilayani karena kebetulan tempat praktek saya adalah buka 24 jam termasuk hari libur sehingga secara waktu tidak ada masalah. Bahkan mendapatkan juga fasilitas penghantaran obat atau delivery. Kemudian yang keempat yang menurut saya penting adalah bahwa transaksinya berjalan baik karena layanan telemedicine seharusnya berbayar, tidak dianjurkan untuk gratis. Oleh sebab itu, dengan cara bahwa obat yang saya resepkan itu diambil di tempat tertentu, di tempat praktek saya, maka transaksi tentu akan berjalan dengan baik dan tercatat serta terdokumentasi secara baik. Ini yang utama. Transaksi harus berjalan karena menurut saya layanan telemedicine tidak boleh gratis. Layanan ini memiliki kekurangan, ya beberapa tidak terlalu penting, tetapi ada beberapa yang juga mendapatkan perhatian. Yang pertama adalah ini khusus untuk pasien lama. Untuk pasien baru itu agak ada kendala karena mungkin hubungan emosional antara dokter dan pasien, pemeriksaan fisik awal dengan pasien atau memori dokter tentang pasien tersebut belum terbentuk. Ya, oleh sebab itu layanan telemedicine pribadi ini hampir 90% atau bahkan lebih itu untuk pasien lama dengan kasus lama, sedangkan untuk pasien baru apalagi kasus baru masih jarang dan biasanya tetap saya anjurkan untuk bertemu di tempat praktek saya. Baik, mohon izin yang berikut saya akan berbagi pengalaman tentang telemedicine yang berbasis aplikasi ya. Basisnya adalah aplikasi bukan vaskes ya. Saya mengikuti 2 aplikasi yang saat ini sudah berjalan, yaitu yang pertama yang disebut dengan aplikasi Medicall, mungkin teman-teman klik dokter. Nah, ini saya sudah berjalan cukup lama ya. Untuk aplikasi Medicall ini sebetulnya aplikasi yang baru bersifat telemedicine dan melibatkan dokter spesialis karena selama ini Medicall hanya diikuti oleh teman-teman dokter, teman-teman bidan, perawat, dan petugas medis yang lain, tapi dokter spesialis belum banyak yang bergabung. Dan saat ini masih sebatas sebagai telekonsultasi, lebih spesifik telekonsultasi. Sebaliknya yang klik dokter itu sudah berlangsung agak lama, bahkan menurut saya ini lebih maju karena dapat berlanjut sampai persiapan obat seandainya pasien memang memerlukan tata laksana menggunakan obat, tidak sekedar konsultasi. Mari kita lihat satu persatu. Untuk aplikasi Medicall yang pernah saya ikuti, memang Medicall ini awalnya adalah berupa layanan home visit dan home care, ya. Awalnya berupa layanan home visit dan home care. Baru akhir-akhir ini berkembang menjadi layanan telekonsultasi. Dan setelah beberapa dokter spesialis terlibat atau bergabung, saya termasuk dokter spesialis anak yang bergabung, maka layanannya berkembang juga sampai tidak hanya home visit, home care maupun telekonsultasi, tapi sampai ke arah imunisasi, karena pada awal pandemi dulu banyak orang tua yang ragu-ragu dan takut membawa bayi dan balitanya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi. Layanan aplikasi lewat Medicall ini diatur oleh yang disebut dengan admin atau di dalam Medicall disebut partner home care Medicall. Bentuknya cuma satu, yaitu video call. Tidak ada chatting, tidak ada tulisan, tetapi harus call, harus video. Kapan hubungan antara dokter dan pasien atau videonya tersambung, itu janjian dengan pasien sendiri.
Nah, oleh sebab itu ini mohon izin menyampaikan beberapa hal tentang aplikasi Medicall. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu bersifat nasional. Ya. Saya pernah mendapatkan klien atau pasien dari Sumatera Barat, dari Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ya, tidak harus dari Jogja. Yang kedua adalah fleksibel waktu. Karena apa? Admin akan menghubungkan dokter dengan pasien, lalu saling komunikasi. Nanti video call-nya mulai jam berapa? Mulai jam 7 malam, mulai jam 9 malam, dan sebagainya. Dikomunikasikan. Ya. Kemudian yang ketiga itu komunikatif. Ini contoh video call yang saya ambil saya sebut dengan pasien saya. Ini pasien saya pada akhir konsultasi. Dia bisa cukup besar sehingga bisa dada-dada. Ya. Untuk pasien yang cukup dekat jaraknya dengan kami tinggal dan memerlukan layanan tambahan, bisa dilanjutkan yang disebut layanan home visit maupun home care asal protokol kesehatan dan syarat sebelumnya terpenuhi. Yang keempat adalah komunikasi ini tercatat dengan baik, dokumentasinya tercatat dengan baik oleh Medicall didokumentasikan. Sementara kekurangannya adalah bahwa saat ini sebagian besar layanan baru bersifat konsultasi atau telekonsultasi. Sedangkan yang home visit, home care ya sudah berkembang lebih lanjut, tetapi yang imunisasi untuk bayi dan balita yang orang tuanya takut membawa ke vaskes belum jalan cukup banyak, baru 1 pasien dan belum bertambah sampai sekarang. Baik, teman sejawat sekalian, mohon izin melanjutkan pengalaman saya menggunakan telemedicine berbasis aplikasi, yaitu aplikasi Klikdokter. Ya, aplikasi ini cukup lama. Pada aplikasi Klikdokter ini layanannya bukan home care atau home visit seperti Medicall, tetapi ini bentuknya telekonsultasi. Hanya aplikasi Klikdokter membatasi bahwa telekonsultasi hanya berlangsung menggunakan fasilitas chatting tertulis, tidak menggunakan fasilitas video. Selain chatting, juga menggunakan fasilitas foto, dapat melampirkan foto, misalnya foto kelainan di bibir bayi, di perut anak, maupun laporan tentang pertumbuhan berat badan bayi di kartu menuju sehat, itu difoto dan dokter bisa melihat. Ya. Chat antara dokter dan pasien itu tidak diatur oleh admin, tetapi langsung terhubung antara dokter dan pasien, tidak bisa mengelak, dan sistem buka tutupnya on dan offline-nya diatur sendiri oleh dokter. Kalau dokter sementara ada waktu bisa menghidupkan, meng-on-kan aplikasi ini. Kalau sedang sibuk ada layanan emergency maupun sedang praktek atau ada lain, bisa melakukan off aplikasi ini. Ini keuntungan atau sifat layanan aplikasi Klikdokter. Baik, teman sejawat, mohon izin menyampaikan apa yang saya alami menggunakan telemedicine berbasis aplikasi yaitu Klikdokter. Kelebihannya apa? Kelebihannya bersifat nasional. Saya dapat melayani pasien di Tangerang, pernah melayani pasien di Tangerang, di Banjarmasin, di Nusa Tenggara Timur, bahkan ada di Sulawesi Utara, tercatat semuanya bersifat nasional. Ya, layanannya lengkap, bahkan sampai persiapan obat. Seandainya pasien itu memerlukan obat, dokter dapat meresepkan obat di aplikasi ini. Fleksibel waktu sesuai dengan dokter kapan punya waktu, baik pagi hari, siang hari, malam hari. Kalau dokter ada waktu tinggal aktifkan, on-kan aplikasi ini, dan kalau sedang sibuk, off-kan aplikasi ini. Dan kelebihannya juga tercatat dengan baik karena terdokumentasi secara digital di situ. Baik, ini contoh-contoh chatting antara saya dan beberapa pasien, termasuk bagaimana pasien memberikan rating atas layanan yang telah saya berikan. Untuk itu, kekurangan aplikasi Klikdokter yang saya alami adalah yang pertama, batasan waktu chat antar pasien dan dokter dari awal pasien menyapa dokter sampai dokter terakhir menjawab itu dibatasi 30 menit.
otomatis koneksi itu terputus. Sehingga itu harus dimanfaatkan benar. Nah, beberapa kali saya melewati sia-sia karena baru sedang asik chat, tiba-tiba ada pasien di depan saya atau ada telepon untuk saya dari gawat darurat atau dari rumah sakit, itu kadang-kadang menghabiskan waktu sehingga terlewat sia-sia. Ini kekurangan yang pertama. Kekurangan kedua, rating yang diberikan oleh pelanggan atau pasien kepada dokter itu bersifat fix ya, 1-5. Saya hampir berapa kali, 4-6 kali itu diberi rating 1 karena tidak menjawab, karena begitu saya terkoneksi dengan pasien, kebetulan ada panggilan gawat darurat, bahkan ada yang saya harus datang ke UGD sehingga tidak dapat saya jawab, maka pasien kehabisan waktu dan beri saya rating 1. Meskipun pasien akhirnya dapat saya hubungi ulang berdasarkan penelusuran lebih lanjut dan akhirnya pasien menyatakan puas, tetapi rating 1 yang telah diberikan fix, tidak dapat diralat. Kekurangan yang lain adalah bahwa fasilitas video tidak ada. Yang ada adalah fasilitas chat dan foto saja. Para dokter yang melakukan layanan pada pasien kadang-kadang kesulitan atau memerlukan tambahan data dengan melihat pasien menggunakan video, tetapi pada Klik Dokter ini fasilitas itu tidak tersedia. Yang tersedia hanya chatting dan foto. Itu untuk aplikasi Klik Dokter. Baik, teman-teman. Mohon izin yang berikut saya membagikan pengalaman melakukan layanan telemedicine berdasarkan Vaskes. Tetapi karena saya seorang dokter spesialis anak dan bertugas di rumah sakit, sehingga Vaskesnya adalah Vaskes rumah sakit di Bethlehem. Baik, Rumah Sakit Pantirape atau sering disebut dengan RSPR, mohon izin mengenalkan kalau teman-teman belum pernah dengar karena jauh dari Jogja. Rumah Sakit Pantirape adalah sebuah rumah sakit swasta di DIY cukup besar. Sebelum pandemi COVID-19, kami memiliki 385 tempat tidur. Ada bor sampai rata-rata 70-75% stabil ya, dengan 148 dokter, 32 diantaranya dokter umum dan lainnya dokter spesialis ya. Begitu pandemi COVID-19 berlangsung, kunjungan rawat jalannya sangat turun drastis, banyak orang tua, banyak pasien yang tidak berani datang ke rumah sakit. Rumah sakit kami segera membuka layanan telemedicine. Beberapa persyaratan yang ada adalah bahwa transaksi bersifat non-tunai dan harus dilunasi maksimal 1 jam sebelum layanan itu diberikan, syukur pada hari sebelumnya. Ya. Regulasi lain yang diterapkan di rumah sakit kami adalah bahwa telekonsultasi antara dokter dengan pasien menggunakan fasilitas video call, ya, menggunakan handphone khusus, nomor khusus milik rumah sakit. Para dokter tidak diperkenankan menggunakan handphone pribadi dalam memberikan layanan telemedicine di rumah sakit. Sehingga dapat kita lihat di meja praktek dokter itu handphonenya ada di samping layar monitor komputer, dan di sampingnya layar komputer untuk terintegrasi dengan SIM RS. Sehingga apa yang di-entry oleh dokter, data analisis, data pemeriksaan secara video maupun rekaman penyakit sebelumnya langsung masuk ke berkas rekam medik pasien. Saat ini terdapat 43 orang dokter spesialis di rumah sakit kami yang bersedia memberikan layanan telemedicine, sedangkan hampir 90 dokter spesialis yang lain tidak bersedia dengan alasan masing-masing karena ini bersifat fakultatif. Pihak manajemen rumah sakit menawarkan kepada para dokter siapa yang bersedia dan siapa yang tidak ada ketentuan. Dari 43 dokter itu terbagi dalam 20 jenis layanan, baik spesialis anak seperti saya, ada spesialis bedah, bahkan sampai spesialis rehabilitasi medik. Semuanya difasilitasi oleh rumah sakit kami. Ini beberapa catatan yang terjadi pada telemedicine yang saya alami yang berbasis Vaskes di rumah sakit.
Yang pertama kelebihannya adalah bahwa layanan ini lengkap ya. Dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kadang pemeriksaan penunjang, kalau memerlukan pemeriksaan laboratorium, petugas laboratorium dikirim akan ke rumah pasien, atau kalau sudah ada laboratorium dari tempat lain juga tidak ada masalah, dan bahkan sampai persiapan obat serta penghantaran obat sampai ke rumah pasien, semuanya difasilitasi oleh rumah sakit. Kelebihan yang lain yang tidak kalah penting adalah bahwa layanan ini tercatat baik di SIM RS rumah sakit, sehingga waktu pasien itu datang kontrol berikutnya pun data itu tercatat dan tidak akan pernah hilang. Beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam telemedicine berdasarkan Vaskes ini adalah yang pertama, kekurangannya layanan ini hanya bersifat internal. Hanya pasien yang memiliki nomor rekam medik di rumah sakit Panti Rapih dengan jarak tempat tinggal domisili untuk penghantaran obat itu kalau di Jogja disebut di dalam ring road ya, internal ring road, tidak sampai nyebrang itu keluar dari kota Jogja terlalu jauh, penghantarannya nanti akan kesulitan sehingga tidak bersifat nasional. Ini telemedicine rumah sakit kekurangan yang pertama. Menurut saya kekurangan yang kedua adalah waktu dan tempat layanan yang kurang fleksibel. Karena apa? Karena dari 20 jenis layanan, dari 43 orang dokter dilayani dalam 7 hari kerja, hanya dilayani menggunakan 2 handphone dengan nomor rumah sakit. Dokter tidak diizinkan menggunakan handphone pribadinya oleh pihak manajemen, sehingga kesulitan tempat pelayanan karena antri hanya 2 kamar di situ, sementara dokter pada saat yang bersamaan kadang harus praktek meskipun gedung yang sama tapi lantainya berbeda. Kadang-kadang dokter lebih mementingkan layanan yang langsung pasien yang datang. Dengan demikian para dokter menganggap bahwa tempat dan waktu layanan itu kurang fleksibel karena regulasi yang ketat dari manajemen rumah sakit yang diberlakukan pada layanan ini. Baik, teman-teman, ini penutup yang menurut saya penting sekali diketahui untuk kita semua. Menurut saya, yang pertama adalah bahwa layanan medis jarak jauh atau telemedicine akan menjadi layanan dokter di masa depan. Meskipun kita sudah divaksinasi, meskipun pandemi nanti sudah mulai dapat dikalahkan, tetapi ke depan telemedicine tetap akan menjadi salah satu pilihan yang akan digunakan oleh para pasien maupun keluarga. Ini salah satu bentuk layanan ke depan yang bahkan dapat diberikan penjaminan oleh pihak asuransi. Jangan-jangan nanti BPJS juga akan memberikan penjaminan. Yang kedua, bentuk layanan telemedicine masih terus disempurnakan. Tidak ada yang sempurna. Berbasis ini ada kelemahan ini, berbasis itu kelemahannya ini, dan tentunya saling tumpang tindih, dan diharapkan makin lama kesempurnaan makin ada dan kelemahannya makin dapat dikurangi. Dan yang ketiga yang menurut saya penting, setiap dokter hukumnya wajib untuk belajar agar terampil baik dalam menggeluti maupun memberikan layanan telemedicine bagi para pasiennya. Kelak layanan medis dokter rasanya adalah gambaran-gambaran seperti ini, semuanya dipengaruhi dan diperantari oleh teknologi informasi di depan kita. Baik teman sejawat sekalian, rasanya itu yang bisa saya sampaikan tentang layanan telemedicine berbasis aplikasi maupun berbasis Vaskes yang pernah saya geluti. Semoga dapat bermanfaat bagi Halodoc maupun klinis untuk membentuk atau merancang layanan telemedicine yang lebih baik di kemudian hari untuk para pasien di sekitar kita. Demikian Dr. Aldi dan teman-teman sejawat semua, saya akhiri presentasi saya. Terima kasih, selamat bekerja, selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Dr. Wikan atas materinya. Sedikit poin yang bisa kita dapatkan underline. Jadi yang sudah biasa digunakan oleh teman-teman dokter,
baik dokter menutur spesialis. Jadi sudah ada beberapa telekonsultasi berbagai fasilitas kesehatan dan juga aplikasi. Dan satu poin yang penting juga tadi dok, bahwa layanan praktik konsultasi online memang harus berbayar. Jadi bagaimana kita menghargai dokter yang sudah menyediakan waktu untuk melakukan konsultasi jarak jauh. Dan juga ya, karena ini jadi poin karena sudah banyak juga beberapa aplikasi yang tersedia di Play Store maupun di App Store yang sudah menyediakan layanan konsultasi itu gratis, dan itu mungkin penghargaan untuk dokter itu sangat kurang. Oke, dan juga memang poinnya dan juga salah satu yang pernah digunakan dokter Wikan ya, bahwa kalau ada layanan telemedicine yang pernah digunakan itu kalau sudah berbasis fasilitas kesehatan yang tersedia sekarang memang kurang fleksibel karena harus digunakan di fasilitas kesehatan.